Hari Jumat pergi ke pekan, hendak melihat pohon akasia. Selamat datang kami ucapkan di diskusi Instagram Live Ruanita dan Kesmenesia. Halo sahabat-sahabat Ruanita dan juga teman Kesmenesia. Kembali lagi bersama saya Rufi dari Ruanita Indonesia, di mana hari ini kita akan ngobrolin satu topik yang sangat menarik, yakni sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa pada tanggal 17 Oktober lalu diperingati sebagai World Trauma Day, di mana ini akan menjadi sebuah momentum yang penting untuk kita memahami nih terkait bagaimana ya perasaan ketika terjebak dalam kondisi traumatis, atau mungkin juga ada keterkaitannya nih antara pikiran dan tubuh. Kali ini kita akan berdiskusi tentang melepas diri dari benang kusut edisi trauma sedunia. Nah, hari ini tentunya saya tidak sendiri, kita akan berdiskusi bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Nadia, yang merupakan mental health professional dan juga merupakan seorang trauma-informed yoga practitioner. Dan tentunya juga akan hadir bersama kita. Nanti akan ada juga Kak Rosa yang tinggal di Irlandia, di mana Mbak Rosa merupakan konselor dan juga fasilitator Heritage Method. Dan untuk teman-teman semua, teman-teman Kesmenesia dan juga sahabat-sahabat Ruanita, nanti ketika mempunyai pertanyaan atau mungkin mau sharing-sharing juga tentang pengalaman terkait mengalami trauma atau hal-hal yang ingin ditanyakan terkait trauma bersama dengan narasumber kita, silakan untuk langsung menuliskan di kolom komentar. Baik, langsung aja kita undang dua narasumber kita pada hari ini, yakni ada Kak Nadia Kak ini di Kanaria. Halo Kak Nadia. Halo, selamat siang waktu Eropa dan selamat malam waktu Indonesia. Waktu Indonesia, betul. Oke, sebentar kita coba invite dulu Ibu Rosa. Untuk bergabung bersama ke dalam diskusi. Oke. Baik, Kak Ibu Rosa. Apakah sudah menerima? Oke. Kita tunggu sebentar ya Kak Nadia, Ibu Rosa, untuk bergabung bersama. Apakah video aku jelas? Karena aku nggak bisa lihat mukamu, Mbak. Iya, oh iya, Mbak Nadia nggak bisa lihat muka saya ya? Really? Oh, tapi kalau Mbak Nadia jelas Teman-teman, kok. oh oke. Oke, Tapi oke. mungkin yang menonton apakah cukup jelas? Kalau iya mungkin bisa. Apakah teman-teman yang menonton partisipan bisa melihat video wajah kami? Semoga aman ya, coba. Tapi kalau Kak Nadia aman sih.
Baik. Hmm. Halo, Halo, ah, bagaimana kabarnya Ibu? baik, sehat. Sehat ya? Mengapa saya tidak bisa melihat yang lain-lain? Iya, aku juga loh. Wow, Iya, ada apa ini? Oh iya betul. Tapi saya bisa lihat wajah semuanya. Mbak Nana, bisa dua-duanya Oh lancar. gitu. Oke, ya sudah. Ya Oke, udah, kalau it's begitu. fine. No. Oke. Kayaknya kalau Semoga, semoga juga teman-teman nonton harapannya bisa jelas juga lihat wajah kita ya. Atau yang hmm, penting suaranya aman ya, Ibu Rosa dan Mbak Iya, Nadia. ya, iya. ya aman. Nah, untuk suara aman. Untuk suara aman. Untuk suara aman. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih. Kita langsung mulai aja nih ya. Sebelumnya, terima kasih untuk Mbak Nadia dan juga Ibu Rosa yang sudah bergabung nih pada hari ini. Mau sharing-sharing bareng nih tentang tema trauma, melepas diri dari benang kusut edisi trauma sedunia. Nah, tadi di awal uh, saya sudah introduction ke teman-teman semua bahwa kita akan mengenal nih bagaimana ya trauma ya secara umum dan juga gimana sih efeknya dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya kita akan belajar bersama juga nanti tentang proses pemulihan trauma itu seperti apa. Oke, baik. Kita akan pertama di sesi awal ini saya akan ke Ibu Rosa terlebih dahulu. Ya, Dan ya, menurut Ibu Rosa, apa sih Bu yang dimaksud dengan trauma? Dan apakah semua pengalaman yang menyakitkan itu bisa disebut trauma? Seperti apa? Silakan Ibu Rosa. ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, dimanapun Anda berada. Selamat sore, ya. Kawan-kawan semuanya, terima kasih Mbak Ruanita sudah mengundang saya untuk bicara mengenai trauma. Hari ini saya hanya akan bicara mengenai trauma berdasarkan tulisannya Peter A. Levine. Ya, Levine ini orang yang apa namanya menggabungkan trauma itu berdasarkan dari fisiologis, psikologis dan juga biologi juga. Jadi Peter Levine ini melihat trauma berdasarkan dari pengamatan mengenai binatang liar. Pandangan konsep traumanya itu berdasarkan dari pandangan binatang, kejadian yang diamati tentang yang terjadi dengan binatang liar. Binatang liar itu kalau di hutan kan bebas ya, selalu berada di dalam situasi hidup atau mati, diserang, ditangkap, dimakan ya. Nah, ketika mengalami satu peristiwa yang diamati oleh Peter Levine ini, itu ketika ditangkap oleh musuhnya, bisa mati, bisa kadang-kadang itu melakukan satu keadaan di mana dia pura-pura mati, begitu ya. Nah, ketika yang menangkap ternyata pergi, yang terjadi adalah binatang tersebut kemudian menggerakkan badannya, ya, membuat badannya itu menjadi rileks kembali, sehingga setelah itu dia bisa berfungsi dengan utuh lagi, dengan sempurna lagi. Nah, sama dengan kita. Yang terjadi trauma itu sebetulnya bukan peristiwa, bukan apa namanya, bukan peristiwanya. Jadi keadaannya itu seperti ini. Kalau kita mengalami satu peristiwa, apakah itu sesuatu yang tragik terjadi satu ketika atau dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita kadang-kadang tidak pernah sadari, ya, itu kita menyimpan satu energi, ya, ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa itu kita tuh menyimpan satu energi. Nah, ketika energi itu tidak bisa dilepaskan karena ketika kita mendapatkan mengalami satu peristiwa, maka di dalam badan kita itu selalu ada yang namanya apa namanya nervous system, sistem saraf yang namanya simpatetik, ya. Ketika itu tidak bisa
eh, energi yang kita dapatkan ketika mengalami peristiwa itu tidak bisa dilepaskan. Simpatetik itu adalah sistem saraf kita yang membuat kita kadang-kadang bisa mau dilawan atau kita lari gitu ya, menghindar dari bahaya tersebut. Jadi ketika itu tidak bisa masuk di dalam saraf sistem simpatetik, maka dia akan akan meneruskan energi itu kepada sistem yang namanya parasimpatetik. Parasimpatetik ini ketika kita mengalami bahwa energi itu kemudian freeze di dalam tubuh, ya. Nah, namanya trauma itu sendiri itu adalah sebetulnya energi ketika kita menghadapi bahaya tersebut yang mengendap di dalam tubuh. Sehingga dia seperti terperangkap di dalam sistem saraf kita. Itu sebetulnya yang namanya trauma. Jadi trauma itu bukan peristiwanya, tetapi energi yang tertangkap di dalam sistem saraf kita. Nah, peristiwa apa saja sebetulnya yang bisa bisa membuat kita traumatis, ya? Banyak sekali. Ini bisa menjadikan kita berdasarkan artinya begini, apa yang kita alami itu menjadikan trauma itu berbeda-beda gitu, ya. Saya akan sebutkan ada beberapa jenis trauma yang didasarkan atas apa sebetulnya penyebabnya, ya. Ini kalau kita katakan bahwa trauma akut itu adalah satu trauma yang disebabkan oleh satu peristiwa yang betul-betul luar biasa menghantam kita. Apa contohnya? Kecelakaan misalnya, ya, atau kehilangan orang yang mendadak, ya kan? Kemudian misalnya ada serangan atau kekerasan yang tidak pernah kita alami sebelumnya dan tiba-tiba saja terjadi. Itu yang namanya trauma akut. Respon tubuhnya seperti apa? Itu biasanya yang kita akan alami adalah detak jantung kita yang berdebar-debar. Kalau kita teringat ada sesuatu yang membuat kita itu teringat kembali akan peristiwa tersebut, biasanya detak jantung kita yang berdebar-debar. Kemudian kita akan juga mengalami kaget berlebihan, ya, sulit tidur, ya, mimpi buruk. Kemudian yang kedua adalah trauma yang kronis. Trauma kronis ini apa sebetulnya? Ini adalah trauma yang kita alami dari keseharian tetapi menumpuk gitu. Apa contohnya coba? Misalnya nih, ketidaknyamanan bekerja di dalam satu tempat di kantor kita, ya, karena kita nggak suka dengan orang lain, stresnya makin lama makin banyak, makin tinggi, beban pekerjaan, pertemanan, ya, kemudian hubungan yang toksik di sekitar kita. Lalu konflik rumah tangga juga bisa menjadi satu trauma yang kronis, ya, karena ini selalu berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Apa yang menyebabkannya itu kelelahan konstan. Kemudian kita menjadi mati rasa emosi. Jadi kalau dikatakan aku udah nggak punya rasa lagi gitu ya. Kemudian ada juga gangguan pencernaan, migrain, ya, itu juga karena trauma kronis ini. Lalu ada juga yang namanya trauma perkembangan masa kecil. Apa itu? Jadi kalau anak pada masa pertumbuhan itu tidak mendapatkan cukup cinta kasih, yang namanya anak-anak itu kan nggak bisa ya, selalu membutuhkan rasa aman. Nah kalau dia pada saat perkembangannya tidak merasa aman, maka dia akan mendapatkan rasa cemas yang berulang-ulang juga. Ini yang akan membuat dia energinya, traumanya kan terhambat di dalam tubuh. Ini yang akan dia bawa sampai kemudian dia dewasa kalau kita tidak pernah atau tidak membantu anak ini untuk mengolah energi ini. Kemudian ada juga yang namanya trauma sekunder atau empatik kalau kita mendengar atau menyaksikan. Jadi Bapak Ibu semuanya hadirin yang ada di sini juga kita harus berhati-hati ketika kita melihat berita di TV, ya, membaca di dalam media sosial, apa yang kita lihat, kita dengar, kita baca, semuanya itu juga akan mempengaruhi
emosi kita. Jadi bisa juga menambah kita menjadi trauma kita ya. Kemudian ada trauma relasional. Ini biasanya karena hubungan, perceraian, ya, dikhianati pasangan, ditinggal cowok, ceweknya, ya, kekerasan verbal, tidak bully di sekolah juga ini akan menjadi satu trauma yang relasional. Ada juga yang namanya trauma kolektif. Kita pada saat pandemi kita semua merasakan itu, ya. Pada saat apa tuh yang ada di Aceh, tsunami, wow, luar biasa, ya. Jadi itu yang namanya trauma. Kalau dikatakan apa sih yang kita rasakan secara tubuh kita, itu rasa aman. Kalau kita secara individu, otot rasa aman ketika kita rileks itu berada di dalam sekitar wajah kita, leher, kemudian pundak sampai di bagian dada atas. Ya, ketika kita ke-trigger teringat kembali karena ada satu elemen dari peristiwa yang kita alami yang menyebabkan energi itu terperangkap di dalam tubuh kita, maka yang kita alami adalah ketegangan, terutama di dalam saraf atau di dalam sistem saraf di wajah kita, leher kita, dan di dada kita. Semua aspek, semua hal yang ada di situ itu yang akan pertama kali kita rasakan. Nah, kemudian yang tanda-tanda secara umum kalau seseorang masih mempunyai trauma itu adalah nafasnya pendek dan dangkal, jadi tidak bisa atau susah sekali bernafas yang panjang. Maka nanti Mbak Nadia itu kan akan memberikan satu tips gitu ya. Kemudian nggak bisa duduk diam, lesu, ya, mudah sekali capek, ya. Kemudian suhu tubuh seringkali mendadak berubah. Kalau orang yang sudah berumur mungkin mengira itu adalah menopause. Hati-hatilah, kita juga bisa berpikir mungkin ini juga satu trauma yang kita perlu olah juga. Nah, kemudian paranoid. Paranoid, orang sekarang bilang paranoid, artinya apa? Reaksi emosi yang kecil tetapi menjadi satu yang berlebihan. Terus yang paling kita kondisi yang paling kita tahu bahwa seseorang sedang menghadapi trauma adalah mereka tidak bisa menjadi diri sendiri. Artinya orang tersebut cenderung untuk berpikir hanya menggunakan kepala, menggunakan rasio saja, tetapi tidak bisa berkoneksi dengan perasaannya. Kalau orang bilang ilfil gitu, ilfil, hilang feelingnya gitu ya. Jadi itu deh Mbak Raffi. Kalau ada yang mau bertanya nanti kita sambung lagi gitu. Nah, satu hal lagi, sebentar. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengolah itu? Kalau kita sudah tahu bahwa ini bukan peristiwa, tetapi trauma itu adalah energi yang terperangkap, maka yang kita harus lakukan untuk mengolah trauma itu adalah membantu orang tersebut supaya terkoneksi dengan emosinya, terkoneksi dengan badannya, mereka bisa merasakan kembali di badannya, ya, dan kemudian membuat siklus yang belum selesai tadi menjadi diselesaikan supaya energi itu bisa terlepas secara pelan-pelan dari tubuh kita. Jadi proses membantu trauma sebetulnya adalah proses melepaskan energi itu yang terperangkap itu dari siklus supaya siklusnya itu terselesaikan dan energinya keluar dari badan kita yang terperangkap itu. Gitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Rosa. Tadi Bu Rosa Sama-sama. sedikit banyak ya, sangat sudah mention nih tentang trauma seperti apa. Nah, dan selanjutnya ke Mbak Nadia nih. Nah, menurut Mbak Nadia nih Mbak, bagaimana sih trauma itu tersimpan di dalam tubuh dan pikiran, dan apa sih Mbak respon yang dirasakan tubuh pada saat mengalami trauma? Silakan Mbak Nadia. Ya, terima kasih Mbak. Tadi sebenarnya udah dibahas
semuanya full ya sama Mbak Rosa. Aku jadi hanya summarize, tapi mungkin menambahkan sedikit bahwa trauma itu kalau dalam konsep Peter Levine ataupun juga banyak praktisi terkait dengan body psychotherapist gitu ya, mereka melihat bahwa trauma itu selalu dalam satu kondisi yang too much, too quick, and too soon. Artinya sesuatu yang terjadi dengan sangat cepat gitu ya, dimana yang bekerja saat terjadinya trauma itu adalah bagian otak reptil kita gitu, karena kita sebenarnya adalah hewan ya kalau dalam dunia biologi gitu ya. Nah, seperti yang tadi juga udah dijelaskan oleh Mbak Rosa bahwa itu tersimpan, energi itu tersimpan gitu ya, karena ketidakmampuan kita untuk bisa melepaskan energi itu. Sedikit menambahkan kenapa kita tidak mampu melepaskan, banyak hal, bisa jadi mungkin karena social construct. Kan nggak mungkin kalau kita misalkan lagi stres atau mengalami trauma satu kejadian tertentu misalkan di office gitu ya, di kantor, terus kita teriak-teriak gitu kan pasti semuanya langsung kayak, hah, kenapa nih gitu kan. Nah, tapi salah satu karena social construct, makanya ada tendensi kecenderungan untuk kita menghold energi itu gitu. Nah, saat holding energi itu nggak dilepaskan, maka dia akan stay. Salah satu riset terbaru bahkan menyatakan bahwa stresnya itu bisa mencapai ke area muscle atau otot gitu ya, otot terdalam yang kita miliki yang disebut fascia. Nah, ini udah menunjukkan sekali bahwa sebenarnya keterkaitan antara trauma dan tubuh itu sangat berdekatan gitu, dan tubuh itu juga punya memori. Kulit, sensori kita itu punya memori gitu, dan itulah mengapa trauma sekarang gitu ya, pendekatannya banyak dilakukan dalam proses bottom up. Jadi dari tubuh kemudian baru diajak merasakan sensasi, dibuat nyaman lagi, terkoneksi lagi dengan tubuh, baru setelahnya bisa diintervensi secara kognitif gitu. Ada lagi Mbak? Terus aku kayaknya boleh diulang kalau ada pertanyaan lagi. Betul. Nah, tapi menariknya ini sih Mbak yang ingin saya tanyakan, apakah berarti trauma itu tuh ini ya, munculnya tuh ke-trigger gitu atau gimana menurut Mbak Nadia? Bagaimana munculnya, maksudnya sensasi sensasi trauma tadi kan, misalkan yang disebut oleh Mbak Rosa, katakan berkeringat gitu ya, jadi lebih hypervigilance. Nah, apa yang bisa menyebabkan atau tertriggernya satu emosi itu ya banyak, bahkan sesimpel dengan kita misalkan teman-teman di luar sana gitu ya yang trauma survival, khususnya misalkan mengalami katakan raping di jalan gitu, kemudian saat mereka berada di jalan dengan jalannya beda nih, jalannya yang ini sebenarnya safe gitu, tetapi di dalam diri mereka jalanan dengan bentuk yang lebih gelap itu selalu terkoneksi dengan trauma atau pengalaman buruk yang pernah mereka alami. Nah, saat itu pula si sensori itu atau si keadaan misalkan detak jantung yang tinggi dan juga mungkin keringat yang keluar itu on lagi gitu. Aku suka bilangnya gini sih Mbak, kita tuh kayak mobil gitu ya. Kita kayak mobil, kita katakan kita mobil. Terus habis itu ini kan ada trauma, kita melakukan yang namanya secara reptilian brain atau kita animal gitu ya, fight, flight, freeze gitu kan. Sekarang bayangin kalau kamu adalah mobil, kemudian kamu ngegas gitu kan, karena kamu mau lari dari satu situasi yang tidak nyaman. Tapi gasnya itu nggak kamu berhentiin, kamu gas terus. Kamu gas terus, kira-kira apa yang terjadi sama si mobil itu? Di satu masa tertentu mobil itu akan rusak, olinya habis, remnya blong. Nah, itulah yang banyak terjadi dengan teman-teman yang mengalami trauma gitu. Mereka moodnya itu aktif terus untuk selalu fight and flight gitu, untuk selalu terlindung gitu. Tapi di saat yang sama tubuh nggak mampu lagi untuk memperbarui dirinya gitu. Jadi pada akhirnya ya mereka jadi ada masalah kronis, misalkan imun atau mungkin sakit di area tulang belakang tapi nggak ada alasannya kenapa, pas dibawa ke dokter enggak kok, ini nggak ada masalah sebenarnya, mungkin cuma postur. Bisa jadi karena ada masalah atau trauma yang terjadi di masa lalu gitu.
Oke, terima kasih Mbak Nadia ya. Nah, tadi kita udah membahas nih seperti yang udah di-mention sama Mbak Nadia dan juga Mbak Rosa tentang yang dijelaskan bahwa trauma itu tadi bukan peristiwa ya, yang kita highlight di sini. Yakni trauma itu merupakan energi yang terperangkap oleh tubuh dan juga tadi yang dimention ternyata tuh banyak banget faktor-faktor yang akhirnya seseorang itu tidak bisa melepas energi tadi seperti itu. Dan akhirnya terperangkap dan yang parahnya adalah ketika itu sudah bertumpuk-tumpuk nih setelah sekian lama namun itu terperangkap nanti akhirnya malah jadi ke-trigger lagi trauma tadi seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi nih di segmen kedua untuk teman-teman semua yang ingin bertanya ataupun mau sharing-sharing terkait trauma bisa banget untuk langsung menuliskan di kolom komentar. Oke, kita akan lanjut membahas tentang penyebab dan dampak trauma ini, Mbak Rosa dan juga Mbak Nadia. Dan di sini kita akan menggali sebenarnya sumber trauma itu seperti apa dan juga efeknya terhadap keseharian itu akan seperti apa sih seperti itu. Kita kembali lagi nih ke Mbak Rosa. Nah, Mbak Rosa Oke. dalam re-attach, bagaimana proses belajar dan sosial kognitif itu mampu mempengaruhi perspektif seseorang akan trauma yang mereka alami. Silakan Mbak Rosa. Ya, sebelum menjawab itu, saya mau menambahkan saja dulu sedikit ya. Eh, Ketika yang kita namanya ke-trigger itu tadi, ya teringat kembali, rasa ketakutannya muncul kembali, semua simptom-simptom secara fisik itu juga kembali, itu karena kita melihatnya dari neuroscience ya. Ilmu neuroscience ini kan kita belajar punya 5 panca indera. Nah, di panca indera kita itu setiap kali ada satu saraf-saraf yang senantiasa berhubungan dengan dunia di luar kita, di luar badan kita. Ya, apakah itu melalui penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman atau rasa, dan bahkan apa yang kita bisa rasakan melalui taktil kita, melalui dari kulit kita. Ya, itu semua kalau kita secara mikro kita lihat di dalam mikroskop ya, ujung dari urat saraf itu, dari saraf-saraf yang ada di dalam panca indera tersebut, itu nggak punya klep, nggak ada yang namanya buka tutup, sistem buka tutup itu nggak ada. Jadi selalu terbuka dan menerima stimulasi dari dunia luar badan kita itu 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun. Nggak bisa kita lari, menghindar nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah kita pilih kita mau ada di mana. Itu satu. Artinya, apa yang kita alami setelah kita mengalami peristiwa tersebut, ketika ada energi yang terperangkap di dalam sistem saraf kita, maka sebetulnya yang membuat kita teringat kembali itu adalah yang namanya trauma memori. Sepertinya kita merasakan kembali, padahal kita enggak. Seharusnya peristiwanya itu atau kondisinya yang kita alami semuanya sudah aman. Tetapi karena siklusnya belum selesai, maka yang terbaca oleh otak reptilian kita, yang tadi disebutkan oleh Mbak Nadia, itu selalu mengirimkan sinyal ke dalam tubuh kita secara sistem urat saraf kita, itu sebagai hal yang selalu berbahaya. Ya, sehingga simptom secara fisik itu kemudian keluar kembali. Nah, apa hubungannya kognisinya kita? Jadi, stimulus yang kita serap dari 5 panca indera tersebut kemudian terolah yang disebut sebagai sensory processing integrasi, ya integrasi proses sensorinya, ya itu yang namanya apa stimulus seperti data kasar di dalam komputer, kemudian komputernya itu mengolah kembali berdasarkan program yang sudah ada. Jadi di dalam kognisi kita kan ada bahasa-bahasa, ya. Kita sudah mempunyai yang namanya bahasa. Bahasa ini yang kemudian sebagai coding. Jadi
sensory motoric integration ini kemudian mendecode, ya, menerjemahkan bahwa ada satu hal yang dalam ingatan itu mengingatkan kembali peristiwa tersebut. Tetapi ketika saya mau bicara, tambahkan lagi satu hal lagi, ketika kita mengalami satu shock pada saat kita mengalami peristiwa tersebut yang mengejutkan tersebut, itu kan yang beroperasi kan otak reptilian sama limbik, ya. Nah, pada saat yang bersamaan maka kognisi kita, frontal cortex kita yang ada di depan ini yang biasa kita pakai untuk berpikir itu shutting down. Kita selalu sudah kita tutup itu. Mengapa demikian? Karena untuk memproteksi. Karena luar biasa tekanannya, energinya luar biasa. Membuat ini dilindungi. Betapa hebatnya ya Tuhan itu menciptakan. Ada suatu situasi yang namanya shutting down, seperti pengatup, ya. Kalau ada mesin uap itu ada katupnya. Itu yang kemudian kita shutting down supaya tidak overwhelm, untuk melindungi otak kita supaya tidak rusak. Nah, akibatnya apa? Yang terjadi adalah memori-memori yang kita rasakan, ya. Ada yang sudah mempunyai bahasa yang kita simpan di dalam kognisi kita. Ada juga yang enggak. Artinya apa? Banyak bahasa yang tertangkap itu kemudian tidak bisa lagi kita analisa karena adanya di tubuh. Itu sebabnya Peter Levine mengatakan bahwa felt sense, ya, felt sense itu tadi yang dikatakan oleh Mbak Nadia, mengajak orang tersebut berkoneksi dengan badannya. Mengapa demikian? Karena badan itu mempunyai bahasa yang jauh lebih jauh lebih sophisticated, tinggi lah, ya. Banyak hal yang kita belum mampu kita masukkan di dalam program otak kita, adanya di badan kita, ya. Kadang-kadang omongannya itu nggak bisa diomongin, sense-nya seperti apa, rasanya seperti apa di dalam badan kita. Itu kadang-kadang kita harus ngomongnya satu sense saja dengan satu paragraf gitu, ya, karena tidak bisa kita terjemahkan hanya dengan satu kata yang biasanya itu kita sudah program. Yang namanya saya bilang program itu artinya demikian. Kita sudah punya satu kata dengan definisi tertentu yang membuat itu kita bisa ungkapkan. Misalnya, saya sedih. Nah, semua orang juga tahu saya itu sudah sedih. Kalau sedih itu menurut saya begini. Saya bisa deskripsikan. Tetapi ketika kita berhubungan dengan felt sense itu, sense, feeling, perasaan yang ada di dalam tubuh kita sebagai satu energi yang terperangkap tersebut, itu lain. Saya gambarkan seperti ini, ya, karena saya juga melakukan focusing dan reattach. Itu kalau dikatakan apa felt sense-nya, apa yang emosi di dalam badan, sensasi badan itu seperti misalnya saya hanya melihat gambarnya itu apa? Oh, hanya putih, warna putih, nggak ada bentuknya. Tapi ketika kita membiarkan itu terjadi, berubah itu, nanti gambarnya akan berubah, ya. Yang terlihat, image yang terlihat itu kemudian akan berubah dari putih saja, kemudian ada bintik-bintik kuning, kemudian ada warna biru, ada ungu, dan itu semuanya bisa membuat hal tersebut membuat make sense. Oh, ternyata energi yang tersimpan tersebut itu sebetulnya itu loh, tadi loh, peristiwa, rangkaian peristiwa tersebut. Artinya apa? Hanya supaya itu masuk di pemahaman orang tersebut. Artinya siklusnya yang tadinya masih terpenggal di situ kemudian bisa selesai. Nah, ketika selesai,
ketika semua, ini yang saya alami dengan klien-klien saya, ketika gambaran itu kemudian sudah masuk di akal orang tersebut, ada satu rasa yang plong. Nah, energinya itu rasanya, wah, sudah lepas gitu. Ada satu rasa yang, oh wow, enak sekali. Di badan itu rasanya mantap gitu loh ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya bicara soal reattach. Reattach itu adalah intervensi transdiagnostik. Mengapa ini dekat sekali dengan trauma, intervensi untuk trauma. Yang pertama karena reattach itu menggunakan tepukan, ya, kita menepuk, apakah itu di belakang jari, di belakang tangan, ya, telapak tangan, atau di paha, ya. Nah, kalau melakukan sendiri, mereka melakukannya di paha. Ketika kita melakukan, terapisnya melakukan kepada kliennya, maka yang dilakukan adalah menepuk di belakang telapak tangan. Artinya, ada satu ritme yang dibangkitkan. Mengapa tepukan ini kemudian berguna untuk trauma? Karena membuat sensasi itu kemudian muncul, ya, membangunkan sensasi yang tadinya tidak merasakan apa-apa, kemudian dibangunkan, ya. Yang kedua, bahwa dengan reattach, dengan cara menepuk, dengan cara reattach itu juga melakukan koregulasi. Koregulasi artinya membantu orang yang secara emosional tidak bisa meregulasi, terapisnya itu membantu menjadikan environment, menjadikan dirinya sebagai satu lingkungan yang menawarkan rasa aman itu. Jadi ada koregulasi di situ untuk orang yang tidak bisa, yang belum bisa meregulasi emosi. Terus ada ritmiknya juga. Nah, karena ini juga bicara mengenai satu energi yang terperangkap, maka reattach juga tidak memerlukan satu deskripsi. Bagusnya di sini bahwa bisa dikombinasikan dengan berbagai macam terapi lainnya, tetapi di sini adalah karena transdiagnostic intervention tidak memerlukan juga orang yang artinya begini, tidak perlu menjelaskan peristiwa trauma yang dialami oleh orang tersebut, ya. Jadi di reattach itu menghubungkan kembali hubungan dengan tubuh, ya, karena ada ritmik dan koregulasi. Selain itu juga ada stimulasi taktilnya, ya, membuat kita menjadi terangsang kembali. Kemudian ada kognisi, rekonstruksi kognisinya juga ada. Demikian deh. Oke, baik. Nah, ini sih Bu, gimana sih cara kita mengetahui nih teman-teman yang kita mengalami trauma, kalau tubuh kita itu trauma itu kita butuh profesional atau yang kita butuhkan hanya dukungan teman, sebatasannya tuh gimana Bu? Kalau saya, mungkin teman-teman lain berbeda ya, tetapi saya hanya mengatakan kita bisa bercerita dengan orang lain, ya. Kita perlu selalu bercerita dengan orang lain. Ini adalah cara kita untuk self care, ya. Artinya kita juga perlu tadi yang dikatakan, jangan sampai stres kita terlalu banyak supaya kita bisa kemudian berfungsi. Tadi saya bilang, Mbak Nadia, kalau ngegas terus, kita nggak pernah ngerem kan susah. Jadi, bercerita dengan orang lain itu penting. Mendapatkan circle yang membuat kita merasa aman itu penting sekali juga. Ya, dukungan keluarga, dukungan teman, ayah ibu yang penuh kasih sayang itu sebagai koregulasi untuk membuat saraf kita merasa aman.
sehingga kita bisa berfungsi dengan lebih bagus dan kita tidak ke trigger terus ya, kita tidak kemudian teringat kembali dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan mengejutkan itu. Apa kapan kita perlu mencari bantuan profesional ya? Itu ketika kita merasa bahwa saya tidak bisa lagi mengendalikan reaksi simptom-simptom secara fisik misalnya ya. Ada klien di tempat saya yang karena cancer misalnya demikian. Cancer pun itu sebetulnya diawalinya dari stres ya. Semua penyakit itu kalau saya sebutnya di dalam bahasa Inggris sebetulnya bukan disease tapi dis-ease. Ada satu dimulai dengan satu pengalaman, kemudian ditambah lagi dengan pengalaman lain, dengan peristiwa lain yang menjadi itu bertumpuk-tumpuk menjadi satu penyakit-penyakit yang akut gitu. Ya. Nah, bagus kalau misalnya kita sudah sakit kepala, kita cari yang bisa ketawa-ketawa, kita ngobrol dengan teman lain supaya kita bisa ketegangannya itu menurun. Itu yang sebaiknya dilakukan sebelum semuanya jadi menumpuk dan berubah menjadi satu penyakit. Itu yang kita katakan kapan kita membutuhkan profesional, ketika apa yang biasanya kita share kepada orang-orang di sekitar kita dan kita tidak bisa mendapatkan satu rasa yang aman, yang cukup, atau karena kan kadang-kadang share dengan orang lain itu kan kita membutuhkan kepercayaan ya Mbak ya. Nah, untuk bisa mengungkapkan, tidak semua yang biasa kita bisa ungkapkan kepada orang-orang itu juga kita bisa ungkapkan pada kali ini gitu. Sehingga itu yang kita bisa katakan bahwa saya membutuhkan orang yang saya bisa percaya, dan itu mungkin hanya profesional saja yang bisa mendengarkan, membantu kita, karena mereka tahu bagaimana membawa kita untuk bisa melepaskan energi yang terperangkap tadi. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rosa. Kita kembali lagi ke Mbak Nadia nih. Nah, menurut perspektif Mbak Nadia nih, seperti apa sih, bagaimana trauma informed yoga itu dari melalui perspektif trauma informed yoga, bagaimana tubuh itu menyimpan trauma, dan kalau trauma ini disimpan di tubuh, gimana sih Mbak prosesnya itu bisa bantu mengeluarkan emosi yang sudah terpendam selama ini? Silakan Mbak Nadia. Oke, tadi sudah banyak sebenarnya dijelaskan juga dengan Mbak Rosa ya, bahwa fundamentalnya, foundationnya sebenarnya sama, baik trauma informed yoga, reattach, maupun banyak dari metode gitu ya, utamanya untuk mengeluarkan si energi. Saya menambahkan juga bahwa ada yang disebut dengan tadi Mbak Rosa sempat menjelaskan terkait dengan sensory perception gitu ya, bagaimana kita si sensori itu merasakan dan memproses apa yang terjadi dari pengalaman eksternal. Nah, pada teman-teman yang mengalami trauma, biasanya kan kesulitan untuk bisa terhubung dengan diri. Jadi seperti ada gap gitu antara dirinya dan tubuhnya. Nah, di trauma informed yoga ini kita membantu untuk bisa meningkatkan yang namanya interoception. Jadi interoception itu sebenarnya gimana kita bisa merasakan lagi sensasi di tubuh. Katakan as simple as misalkan, tubuhku tuh merasa dingin ya saat ini gitu. Tubuhku merasa ada gatal atau ada sejenis electricity gitu. Kadang ada kayak sejenis kayak aliran listrik di ujung-ujung jari gitu. Nah, untuk mendapatkan pemahaman atau proses interoception tadi, salah satunya dengan trauma informed yoga kita mensupport dengan cara movement, breathing, bernafas gitu ya, dan being present atau berkesadaran secara utuh dan penuh di momen saat ini. Nah, aku mungkin akan menjelaskan sedikit aja karena waktu kita juga nggak banyak. Ada 4 core dari trauma informed yoga. Jadi pertama itu adalah safety. Kita selalu mencoba mengutamakan keamanan gitu ya.
Jadi ini juga penting untuk teman-teman yang mengalami trauma bahwa mereka kembali merasa aman gitu. Tapi itu butuh proses pastinya ya, dengan penuh compassion atau kesabaran dan cinta kasih. Kemudian kedua adalah connection. Connection terhadap apa? Connection terhadap diri sendiri dulu. Berkoneksi dengan diri melalui tubuh, kemudian nanti pada akhirnya bisa terkoneksi dengan lingkungan atau bahkan terkoneksi lagi dengan komunitas gitu. Kemudian simplicity, biasanya yoga, dalam trauma informed yoga kita akan membuat satu gerakan yang tidak, bukan asana atau gerakan yang sulit gitu ya. Jadi kalau teman-teman mendengar yoga kadang kepikirannya inversion gitu ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas ya. Dalam trauma informed yoga kita nggak akan sampai ke arah situ, karena utamanya tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk bisa merasa kembali mengaktifkan lagi si interoception tadi, dan juga merasa aman dan nyaman di tubuh kita gitu, bahwa tubuh itu adalah kesatuan dari dalam diri. Kemudian yang terakhir adalah core yang paling penting menurut aku itu adalah choice. Jadi memberikan opsi. Dalam trauma informed yoga kita akan memberikan opsi, karena ini akan membantu memberikan teman-teman survivor gitu ya, punya sense of agency, punya perasaan bahwa aku itu bisa loh memilih gitu. Aku tuh punya loh pilihan untuk misalkan berkata tidak atau menjauh dari satu lingkungan yang aku nggak suka gitu. Yang kadang karena trauma tadi itu teman-teman mengalami kesulitan untuk menyatakan hal tersebut gitu. Jadi itu 4 core pentingnya dari trauma informed yoga. Nah, ada satu juga yang mungkin aku harus jelaskan, bahwa dalam trauma itu kita mencoba untuk juga mengubah perspektif gitu ya. Proses healing atau proses penyembuhan dalam trauma itu membantu kita untuk bisa memberikan satu point of view yang berbeda melihat simptom atau kondisi kita. Maksudnya gimana? Ini sebenarnya berkaitan juga dengan membangun secure relationship atau hubungan yang aman kembali ke dalam tubuh. Jadi kadang suka nih kita mendengar juga saat ini, bagaimana sih kita bisa mensupport inner child kita gitu. Nah, inner child itu juga salah satu cara sebenarnya gimana kita melihat bahwa katakan ini traumanya trauma masa kecil gitu ya. Gimana kita melihat, oh Nadia kecil pas itu ya memang sulit untuk terlepas dari keadaan yang tidak menyenangkan itu karena dia masih kecil gitu. Dengan kemampuan kita untuk bisa memberikan perspektif baru akan satu kondisi trauma yang pernah kita alami, itu juga membantu untuk kita bisa lebih compassion, lebih menyayangi diri dan mulai menumbuhkan kasih sayang dan keterkaitan kita antara tubuh dan pikiran kita. Gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Nadia. Mungkin sebelum kita segmen terakhir, kita akan membaca pertanyaan nih yang masuk di kolom komentar dari Kak Bene Dikta 87. Terima kasih Kak Bene untuk pertanyaannya. Pertanyaannya itu, Kak, bagaimana kita tuh tahu ketika kita tuh sedang mengalami trauma? Nah, deteksinya itu seperti apa sih? Mungkin deteksi dari diri kita yang bisa kita lakukan pada saat itu kita mengalami trauma itu seperti apa? Silakan Mbak Nadia dulu, mungkin silakan ingin menjawab. Tadi sebenarnya mungkin banyak sudah dinyatakan oleh Mbak Rosa ya, bagaimana kita bisa mendeteksinya. Lagi-lagi karena saat ini kita berdiskusi terkait dengan fisik gitu ya, bagaimana ketubuhan kita berkaitan dengan trauma, ya hal-hal seperti misalkan hypervigilation, kesulitan untuk bernafas dengan kondisi yang tiba-tiba, kemudian mungkin sweating gitu ya, berkeringat, perasaan-perasaan tidak nyaman, kemudian juga mungkin tubuh yang cenderung lebih ada satu penelitian, aku sedikit tertarik nih menjelaskan. Ada satu penelitian yang menjelaskan bahwa orang cenderung saat dia mau memprotek dirinya gitu ya, itu cenderung bungkuk gitu. Ini juga bisa jadi salah satu hal gitu ya. Kenapa ya? Aku ngerasa kok aku selalu bungkuk, terus habis itu aku suka
organize, jadi kayak sulit untuk berpikir secara clear gitu. Dan di situasi-situasi tertentu aku misalkan ketakutan, padahal seharusnya aku nggak ketakutan, karena mungkin misalkan di mall gitu kan, di mall banyak orang ya, kalau ada apa-apa aku bisa teriak. Tapi aku kok ketakutan gitu, terus tubuhku mulai mulai membungkuk, terus kok aku keringetan, kok aku merasa tidak nyaman. Nah itu bisa jadi salah satu mungkin apa simptom yang perlu kita lebih aware gitu ya. Apa yang menyebabkan kita mengalami hal itu? Gitu. Oke, terima Mungkin kasih Mbak Mbak Rosa Nadia. bisa Mungkin dari menambahkan. Ya. betul Saya Mbak Rosa. tambahkan sedikit aja, saya tambahkan sedikit. Benar itu yang namanya postur tubuh itu berpengaruh ya. Eh, Kalau postur tubuhnya tertutup, jadi begini, Yang meringkuk lebih gitu. ya itu artinya apa tadi saya sudah katakan, kita itu kalau relax itu muka kita akan kelihatan rileks atau tegang, ya. Kemudian dalam ini, ya, tenggorokan segala macam dan ini bagian belakang, ya, tengkuk bagian belakang itu juga akan terasa kencang, ya. Kemudian kepalanya juga kencang, bukan pening saya bilang, tapi tegang, ya. Kemudian saliva, lendir di dalam mulut juga kering. Itu juga kita tandanya stres. Ada satu stimuli yang kita rasakan ditangkap oleh panca indera kita yang mengingatkan kita pada peristiwa tersebut. Yang membuat ini ke-trigger kembali, membuat badan ini menjadi tidak aman lagi. Orang sering menyebut panic attack, ya. So panic attack, yes, itu juga tanda kita bahwa kita mengalami itu. Kalau panic attack itu terjadi berkali-kali, kita sebaiknya mencari bantuan profesional, ya. Kemudian gemetar, ya, badan gemetar itu juga sesuatu apa namanya hal yang kita mempunyai trauma. Ada lagi misalnya nih, ya, sakit di bagian tubuh kita aja, tapi nggak tahu penyebabnya apa. Itu juga adalah satu energi yang keblok di situ, ya. Kalau dipijat ya sembuh pijatnya, tetapi luka secara psikologisnya nggak bisa, belum bisa dirilis. Dia akan muncul di bagian tubuh yang lainnya. Itu pengalaman saya dan pengalaman yang saya hadapi dengan klien-klien. Satu muncul di sini, dia pindah ke tempat lain karena secara psikologis itu belum terlepas dari sistem tubuhnya. Oke, baik Mbak Rosa, kita lanjut. Oh, ada pertanyaan lagi. Sepertinya kita agak ada overtime sedikit nih, karena ini topiknya sangat menarik. Jadi pertanyaan yang masuk tuh juga luar biasa. Luar biasa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nisha Purwati. Terima kasih Kak Nisha pertanyaannya. Bagaimana melepaskan ketakutan, terutama trauma di tempat kerja dengan rekan kerja? Mungkin pertama silakan Ibu Rosa untuk menjawab, silakan. Ini nih yang apa namanya, bisa pindah nggak dari tempat kerjanya? Untuk resign. Keluar dari tempatnya Bu ya. Karena apa? Tempat kerja yang toksik itu bukan tempat kerja yang baik. Karena itu yang akan senantiasa menciptakan tekanan-tekanan yang sebetulnya kita tidak perlu. Kita itu terutama ya di tempat-tempat yang sebetulnya kita bisa memilih. Ketika kita mengalami satu tekanan, ya, tadi kan saya sudah katakan ini membuat trauma relasional, ya, dan juga bisa menjadi bukan akut, ya, tetapi menjadi kompleks karena berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Pilihannya adalah Anda mau stay di sana dengan konsekuensi bahwa ini akan memperburuk, atau Anda mencari tempat yang baik, yang kondusif, ya, yang lebih sehat, yang nggak toksik. Atau
kita belajar untuk bagaimana membina komunikasi dan pertemanan dengan orang yang sulit. Itu juga bisa. Jadi kita mencari training juga bisa untuk improve diri kita. Tapi yang paling utama adalah lakukan konseling. Ya, apakah itu 1 kali, 2 kali, akan sangat membantu bagaimana cara Anda untuk bisa mengatasi masalah ini. Karena seringkali kita itu terperangkap di dalam situasi yang membuat kita nggak bisa tahu lagi memetakan masalah tersebut. Ya, demikian. Tadi ada 3 alternatif, mau tetap di situ atau bisa pindah nggak, ya. Kemudian melakukan training untuk improve kita, ya, skill kita untuk berkomunikasi, berelasi, dan yang ketiga carilah bantuan profesional. Oke, luar biasa. Nah, mungkin dari Mbak Nadia ada tambahan? Aku biasa sih memilih untuk pindah ya, tapi kan itu adalah sebuah privilege ya bisa dibilang untuk bisa pindah sebenarnya, apalagi dalam situasi kondisi dunia saat ini gitu ya, perekonomian. Aku mungkin akan menambahkan bahwa ada satu proses, kalau mungkin teman-teman bisa pernah dengar seperti mindfulness gitu ya, bahwa kita juga butuh punya kemampuan untuk mekanisme memahami emosi kita pribadi gitu. Saat misalkan kita ketakutan, mungkin hal yang penting untuk kita pahami juga bahwa ketakutan itu sifatnya tidak permanen gitu ya. Bahwa itu tuh datang dan pergi seperti emosi gitu. Ini memang mungkin akan sulit gitu ya, karena apalagi kalau temennya misalkan temen samping meja gitu, jadi kelihatan terus gitu, nggak ada waktu untuk nge-pause gitu. Tetapi mungkin gimana kita juga nurturing ourselves gitu, misalkan dengan berjeda dari orang itu gitu kan, memberikan boundary yang lebih baik antara kita dan kerjaan kita gitu, dan juga memahami bahwa emosi itu yang tadi sifatnya sementara dan itu bukan bagian dari kita gitu. Itu datang karena reaksi dari satu kondisi atau peristiwa gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia dan juga Ibu Rosa. Nah benar nih yang ada follow up dari Mbak Nisha bahwa sekarang sedang butuh waktu 1 tahun untuk take rest. Jadi tapi benar tadi ya yang di-mention juga sama Mbak Nadia dan juga Ibu Rosa terkait ya take rest ini juga waktu yang penting gitu ya Mbak ya, untuk kembali lagi nih mindfulness tadi dimunculkan gitu, dan mungkin ntar tadi juga ya pilihan gitu, seperti itu kita bisa memilih apakah mau bertahan atau misalnya kita memang ngambil training, atau memang ya pilihan Mbak Nisha mungkin saat ini ya untuk mengambil take rest seperti itu. Oke, baik. Nah terakhir nih Bu, sebagai penutup dan juga Mbak Nadia, apa sih langkah pertama dan mungkin pesan apa nih yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ingin pulih dari trauma? Silakan Ibu Rosa. Tips aja yang simple. Ketika kita tidak mempunyai alat apapun, kita kembali mengingat satu esensi saja. Apa sih tanda kita hidup? Ya, kita itu tanda kita masih hidup itu hanya kalau kita itu masih bernafas. Jadi berlatihlah bernafas, berterima kasihlah bahwa kita masih bernafas, ya. Rasakan pernafasan Anda. Rasakan ritme pernafasan Anda. Karena hanya dari situ saja kita bisa terbebas dari trauma ini. Oke deh. Terima kasih. Silakan. Oke. Aku punya, sebenarnya gak jauh dari Bu Rosa ya. Menurutku Bu Rosa sangat memberikan satu tips yang memang yang semua orang miliki, ini pernapasan gitu. Dan aku setuju sekali dengan itu. Mungkin satu lagi setelah bernafas adalah compassion terhadap diri kita, bahwa ya proses healing atau proses penyembuhan dari trauma itu bisa memakan waktu, bisa berulang-ulang. Maksudnya
forward and then backward, balik lagi ke awal, ataupun tapi itu mungkin hanya perspektif kita gitu. Utamanya adalah bagaimana kita tetap compassion dalam journey yang nanti akan kita miliki. Itu aja sih. Maaf sekali. Jadi iya, Ibu Rosa, nggak apa-apa kan, saya nggak bisa lihat soalnya. Udah aman, Bu. Dia Iya, kering tenggorokan saya. Lagi Sorry. sekarang derajat Bu di Irlandia. Kenapa? Lagi dingin banget ya sekarang di sana ya? Biasa aja sih, masih ada matahari. Ini aja tadi, apa namanya, kata. Kan kelihatan seperti menangis jadinya. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Rosa dan juga Mbak Nadia yang hari ini sudah sharing banyak hal ke kita nih sahabat-sahabat Ruanita dan juga teman-teman dan teman-teman Kesmenis seperti itu. Nah, tadi dari hal-hal yang banyak hal banget sih sebenarnya yang bisa kita highlight dari disampaikan oleh Mbak Nadia dan juga Ibu Rosa, bahwa trauma itu mengajarkan bahwa tubuh kita tuh menyimpan hal yang tidak bisa terucap gitu, yang gak obvious kita bisa keluarkan, tapi tubuh itu bisa menyimpan dan merasakan. Namun tentunya itu juga kita juga punya harapan untuk bisa healing dan sembuh dari apa yang kita rasakan itu. Dan setiap proses adalah perjalanan pulang pada rasa aman, pada kendali diri, dan pada hidup yang tentunya ingin kita jalani, yang kita pilih untuk kita jalani, seperti itu. Terima kasih Ibu Rosa dan juga Mbak Nadia, dan juga terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah bergabung dan partisipasi yang apresiasi yang luar biasa, partisipasi besar banget, karena ini memang topik yang sangat menarik dan relatable sekali. Jadi tadi juga banyak pertanyaan dari teman-teman, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu. Dan sebelum menutup diskusi pada hari ini, saya ingin menutup dengan satu buah pantun nih, Mbak Nadia dan juga Ibu Rosa. Oh, wow. Oke. Mentari pagi, silakan Mbak. Mentari pagi sungguh berseri. Malam datang, bulan mengganti. Berani pulih bentuk cinta diri. Terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Terima kasih Mbak Nadia dan juga terima kasih Ruanita. Terima kasih semuanya, Mbak Rosa. What a great talk. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih kawan-kawan. Ya. Selalu sampai Bye-bye. lagi. Sehat selalu. Bye-bye. Bye-bye.